Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada anak kecil memperhatikan kepompong yang menempel di ranting pohon. Kepompong itu terlihat bergerak-gerak hingga badannya sedikit terbuka. Pada ranting yang lain, si anak melihat seekor kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Begitu indah. Penglihatan anak kecil itu tertuju kembali pada ranting pertama. Ia melihat dengan takjub karena kelelahan, kupu-kupu itu menghentikan usahanya. Si anak ingin membantu makhluk yang tak berdaya ini, dan ini itikat baik tentunya. Ia ingin segera melihat adegan indah kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Ia pergi mengambil gunting lalu memotongnya. Sang kupu-kupu dapat keluar dengan mudah, tapi badannya begitu ringkih dan sayapnya keriput. Si anak tetap berharap kupu-kupu itu segera dapat mengepakkan sayapnya, tapi malang. Sang kupu-kupu tidak dapat terbang dan ia harus rela menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak. Filosofi kepompong dan kupu-kupu ini begitu dekat dengan keseharian kita. Kehidupan modern seolah menuntut kita bergerak dengan cepat. Pola ini tidak disadari, ditiru hingga hampir seluruh sistem kehidupan sosial kita. Dari soal makan saja, sejak lama kita sudah dimanjakan, dinabobokkan dengan makanan siap saji yang dalam hitungan menit dapat memuaskan perut kita. Dalam ranah ekonomi, kita dijejali oleh berbagai kiat cepat kaya. Dalam dunia pendidikan, model percepatan ini ditandai dengan menjamurnya sekolah-sekolah unggulan yang menerapkan model akselerasi. Tidak penting apakah siswa menikmati proses belajar atau tidak. Pola beragama pun ternyata kena rembasannya. Banyak orang dengan alasan ingin cepat mengenal agama merasa terpuaskan hanya dengan asupan instan para dai di media sosial atau komunitasnya saja. Padahal Tuhan menciptakan alam perlahan hingga menyempurnakan dengan 7 tahapan dan 6 masa. Bisa saja ia berfirman kun fayakun, beribu bumi dan langit terwujud. Tuhan bertahap menuntun manusia hingga 40 tahun sempurna. Bisa saja dalam sekejap ia hadirkan 50 nabi. Jika Nabi Isa dalam sekali doa mampu hidupkan yang mati, tapi untukmu Tuhan ingin ajarkan ketenangan, karena yang ideal itu bergerak meski perlahan. Tumak ninah akan melahirkan bahagia seperti telur yang rindu menetas. Rumi meyakini rahasia penciptaan alam secara berangsur pada hakikatnya karena Tuhan ingin mengajarkan manusia untuk berpikir dan bertindak secara bertahap. Begitu juga saat Tuhan mempercayakan kenabian Muhammad di usia 40 tahun, pada dasarnya ingin memberikan teladan tentang arti sebuah proses. Padahal Rasul sejak kecil memiliki potensi kesucian. Tumak ninah bukan berarti berhenti dan memperlambat diri, tapi bergerak dengan kesadaran dan penghayatan. Guru yoga saja sering mengingatkan gerakan yoga hanya akan memberikan pengaruh positif dalam tubuh kita saat dilakukan secara perlahan dengan penuh penghayatan. Bagaimana kalian melakukannya ini? Padahal dalam terms Islam, sesungguhnya kita juga diperintahkan untuk melakukan gerakan sholat secara tumak ninah. Bahkan itu menjadi rukun sholat. Refleksi dari kepompong yang menjadi kupu-kupu membutuhkan waktu tumak ninah agar enzim menjadi matang dan akhirnya memperkuat badan dan sayapnya. Begitu seterusnya. Lalu kalian
Mau kemana? Lakukan sholat seperti itu. Salam